Haleluya. How are you, my dear brothers and sisters? Apa kabar this morning? Bapak Ibu Saudara pagi ini? Amin. Fresh? Masih segar Bapak Ibu? Amen. Hallelujah. Amin. Every time as we gather in the person of God. Setiap kali kita berkumpul dalam hadirat Tuhan. Amen. Hallelujah. Amin. God always make us fresh. Tuhan selalu membuat kita ini segar. Amen. Hallelujah. That something great thing the Lord want to deliver to us. Karena ada sesuatu yang dahsyat Tuhan mau berikan buat setiap kita. God always make us, preparing us. Tuhan ini selalu menyiapkan setiap kita. Preparing us. Selalu menyiapkan As setiap this kita. morning, as we gather in the person of God, Dan pagi ini kita berkumpul dalam hadirat even though Tuhan. there are many people are called, Walaupun banyak orang dipanggil, but there are only chosen people are here. tapi hanya orang yang terpilih yang ada di tempat ini. Amen. Hallelujah. With the chosen people, the Lord going to put something in your spirit. Dan kitalah umat-umat yang terpilih dan Tuhan taruh sesuatu di roh kita. Because you and me, we are chosen in this morning. Karena engkau dan aku terpilih pagi ini. Something to deliver. Ada sesuatu yang Tuhan mau berikan. Something to encourage. Sesuatu untuk dikuatkan. Amen. Amin. Hallelujah. If you believe, Kalau engkau percaya, you will see the power of God. engkau akan melihat kuasa Tuhan. If you prepare, Kalau engkau bersiap-siap, God ready to deliver. dan Tuhan siap untuk berikan. Amen. Amin. Hallelujah. Just close our eyes a moment. Mari kita tutup mata kita. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Lord, I surrender everything in your hand. Tuhan, aku serahkan semua di dalam tangan-Mu. This is the time, Lord, you bring us together. Ini waktunya di mana kau mengumpulkan setiap kami. Even in this moment, Bahkan di waktu ini, even in this, time, bahkan di masa-masa ini, Lord, there's so many people dying. Tuhan, banyak orang yang sedang sekarat Tuhan. Even in this right time, right now, Bahkan di saat ini Tuhan, oh, there are children born in this world. ada anak-anak yang terlahir di dunia ini. Lord, even in that situation, Bahkan di situasi ini, even though the people are dying, banyak orang meninggal, but you bring us together in this time, tapi kau tetap kumpulkan kami. that we can concentrate on you, Agar sekali lagi kami bisa that we fokus can kepada worship you. sehingga kami bisa menyembahmu. It means Artinya, it's your grace. ini anak anugerah. It's your favor. Ini karena It perkenananmu. means that, Lord, you want to speak to us. Karena kau ingin berbicara buat setiap. Therefore, Oleh karena itu, you take control. Holy Engkau yang Spirit, pegang kendali Roh Kudus. this is your time. Ini waktumu. We always expecting new things. Kami selalu mengharapkan hal-hal yang baru. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name I Di pray. dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amen. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku, there are some of them here. ada beberapa dari setiap mereka. They don't like the food from fridge. Mereka nggak suka makanan yang dari kulkas biasa. Amen. They always like to eat the fresh. Mereka suka makanan yang segar. Amin. Sekarang masak panas-panas makan. Makanan Amin. yang segar. Haleluya. Ya segar ya. Kalau Chinese food, kalau sudah panas-panas harus makan. Kalau sudah dingin nggak bisa makan. Amin. Haleluya. Ya, kalau makanan orang India, ya panas boleh, apa sudah tidak panas tadi, ya masih oke lah. Kalau simpan di kulkas, besok keluarin, panasin makan masih bisa. Amin. Kalau Chinese food nggak bisa. Setelah masuk kulkas, nanti ambil, panasin makan nggak enak, nggak seperti yang pertama kali yang fresh ya. Amin. Haleluya. So, what will my mom always do that? Lalu apa yang ibu saya selalu lakukan? She will cook Dia akan masak. and she'll cook much. Dia akan masak begitu banyak. Amen. First day is very fresh. Hari yang pertama masih segar, masih enak. Then we'll put in the fridge. Kita masukkan kulkas. The next day, Besoknya and you pour water kita kasih air. and pour salt Kita kasih garam. and make hot. Kita panasi. Then you give again. Baru kita makan lagi. The taste little bit decrease. Rasanya itu kok berkurang. That will happen third day, fourth day. Itu berlangsung di hari ketiga dan keempat. Because we are the time we are very, the child very poor. Karena waktu itu kita masih kecil-kecil, keluarga masih sangat miskin. So, Jadi that's over. itu sudah yang lama. After I get married, Sampai saya menikah, I always like to eat the fresh. saya selalu suka makanan yang baru dimasak. Today, Hari my ini. wife cook and the day we eat. Dan hari ini istri saya masak, hari itu langsung dimakan. Afternoon and Siang. the night. Dan malam juga. Tomorrow I don't want to eat. Besok saya sudah nggak mau. Besok. If it's still there, I say no.
Kalau masih ada sisa saya bilang nggak mau. And she will eat whatever. Nanti dia yang makan. I want terserah. fresh. Saya mau yang segar, Bapak. Yeah, so long like that. Dan terus seperti itu When COVID time, yeah. sampai masa pandemi. When my wife sick Sampai istri saya satu and sakit. we don't know how to cook, Kita nggak tahu lagi gimana masak. somehow we learn to cook. Akhirnya kita sendiri belajar masak. And what I do, Lalu apa yang saya lakukan? once I cook much. Saya sekali masak, saya masaknya banyak. And I buy some Tupperware. Lalu saya beli Tupperware ya, plastik itu. I put few Tupperwares Saya taruh di kontainer Tupperware. and I put in a fridge. Saya masukkan kulkas terus. I remembered Lalu saya ingat, those days my wife cook, I don't want. hari itu kalau istri saya masak, saya nggak mau. Yeah, my wife put in a fridge and she keep me, I don't want. Kalau habis dimasak masuk kulkas, saya nggak mau. When my mom cook, put in a fridge, I don't want. Waktu ibu saya masak, masukin kulkas, saya nggak mau. But now, Tapi sekarang, I do that saya yang lakuin malah. because no other choice. Karena udah nggak ada pilihan lagi. No other choice. Nggak ada pilihan lagi, I saudara. mean, I have to do that. Saya harus melakukan itu. I mean, I put few Tupperware, Saya masukkan di Tupperware, one Tupperware finish. satu Tupperware selesai. Next day I take another one. Besok saya ambil lagi dari kulkas. Because we don't want every day we don't want to cook. Karena tiap hari nggak mau masak terus. Pusing ya masak. Nggak tahu mau masak apa ya. Bingung ya. Amen. Hallelujah. Yeah. So when my wife that time she quite okay. Waktu itu ketika jatuh sakit tapi masih oke. I bring it in the kitchen. Saya bawa ke dapur. I tell you sit. Saya bilang duduk aja. Okay. I want to I want to cook fish curry. Aku mau kare ikan. And you tell me what to do. Lalu kamu kasih tahu resepnya apa, caranya She will gimana? tell me, okay, put this and put that. Lalu Yeah, dia yang kasih instruksi, masukkan ini, bumbu ini. After sometimes I cannot. Lalu akhirnya sudah nggak bisa lagi. Then we have to do lah. Kita sendiri yang harus. Why I'm saying this? Kenapa saya cerita ini? Because no other choice. Karena sudah nggak ada I pilihan. have to put it in the fridge. Saya harus masukkan kulkas. My wife also she said, "Wow, I don't want to waste that curry. That's why I put it." Istri saya bilang karena nggak mau ada sisanya, sayang harus disimpan. My mom do that because we are family are very poor. Ibu saya terpaksa melakukan itu karena keluarga kami sangat miskin. That's why we do that. Oleh karena itu dimasukkan kulkas. But our Creator, Tapi pencipta kita, the Lord who chosen you for the motherhood, Tuhan yang sudah memilih setiap kita, He always let to give the fresh. Dia selalu berikan yang baru. He yang don't segar. want to give you that yesterday you put in a fridge. No. Dia tidak mau berikan yang kemarin yang dari kulkas. Amen. Amin. Surga tidak ada kulkas. Amin. Ya, kalau dia punya kulkas kita pusing. Amin. Amin. There's no fridge. Tidak ada kulkas, Bapak. See, always God want to give you fresh. Lalu Tuhan mau berikan yang baru, In yang this morning fresh. as we are gathered, Dan pagi ini ketika kita berkumpul, this will happen. ini yang akan digenapi. Amen. Amin. God will give you fresh. Tuhan akan berikan yang baru. Turn with me. Mari kita buka Song of Songs, di Kitab Kidung Agung chapter 5, pasal yang kelima, verse 2, 3, and 6. ayat yang kedua, tiga, dan yang keenam. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda. Manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh imbun. Dan rambutku penuh tetesan imbun malam. Amin. Amin. Okey, bajuku telah kutinggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Wah, susah ya. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Dibaca ya. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. 6. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia tetapi tak kutemui. Ku panggil tetapi tak disahutnya. Amin. Amin. It's very rare preach from this Song of Solomon. Saudara, biasanya jarang khotbah dari kitab Kidung Agung. I mean, Kidung Agung. very rare. Sangat jarang. Amen. The other chapters, yeah, many times we can see that. Biasanya dari kitab-kitab lain kita bisa lihat. But particularly from this chapter, Tapi dari pasal ini amen, is very rare. jarang, Bapak Ibu. Because this whole chapter talk about that there's like a
pacarannya, lovers. Karena pasal ini berbicara seperti orang pacaran. I mean, he talked to the lovers. Berbicara kepada pasangan, kekasih. Amen. Hallelujah. So that's the manner we can see that chapter. Dan ini kita bisa lihat di pasal ini. Maybe because of that, most of them they won't preach about it. Dan jarang biasanya nggak dikhotbahkan seperti But what I touch from this chapter, Tapi apa yang saya bisa ambil dari the pasal ini, Bible saying, kita berkata, see, I mean, lovers, it come and knock the door. ada seperti seorang kekasih yang mengetuk I mean, pintu. he knocked the door. Dia mengetuk pintu. My dear brothers and sisters, Bapak Ibu, tonight, this morning, I'm going to share pagi ini yang saya mau bagikan opportunities. adalah sebuah kesempatan. I mean, opportunities. Kesempatan demi God kesempatan. give us many opportunities. Tuhan berikan banyak sekali Many kesempatan. times God give you opportunity to do the best or give the best. Seringkali Tuhan berikan kesempatan untuk lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Many times God speak to us, yeah, this is what I given to you. Seringkali Tuhan bilang, Tuhan ini aku berikan kepadamu. Many times God want to speak to us. Seringkali Tuhan mau berbicara buat setiap. He want to talk to us the present things, Dia mau berbicara tentang hal-hal yang and He want to terjadi. speak to the future, Dia ingin berbicara tentang hal di masa and depan. also remind you on the past. Dan juga mengingatkan hal-hal yang sudah terjadi. God Tuhan, is won't speak to you always about the past. Tuhan tidak cuma berbicara tentang masa lalu aja. Amin. Tuhan nggak mau bicara selalu apa masa yang lalu. Kenapa dia mau berbicara? Karena itu sudah tahu. Amin. Haleluya. Tuhan mau bicara yang kondisi sekarang dan juga masa depannya. Amin. Dan juga Tuhan terlalu ingatkan yang masa lalu. Ya, betul. Kondisi kita bagaimana sekarang, bagaimana. Amin. Haleluya. So that's why God give us opportunity. Oleh karena itu Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan. How many of us we can use that opportunity? Dan bagaimana kita bisa gunakan kesempatan. Yesterday I say something. Kemarin saya ucapkan sesuatu. When I went to that one village, Papua, Waktu saya sampai di suatu desa di when I Papua. preach, Waktu saya berkhotbah, there's a man from the house is listening. ada orang dari suatu rumah dia dengarkan. Yeah, God said if you open your heart as you come here and receive, as you surrender, Kalau kau datang, kau buka hatimu, kau serahkan hidupmu. but he never come, he never attend, Tapi dia tidak pernah datang. he never come in front. Dia tidak pernah maju ke depan. He just sit in the house. Dia cuma duduk di rumah. Yeah, it's like harden his heart. Dia mengeraskan hatinya. But the next day, Tapi besoknya he passed away. dia dipanggil. My dear brother and sister, Bapak Ibu, it means God know what can happen tomorrow. karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi His besok future. di masa depan. That's why God ministering to him right now. Oleh karena itu Tuhan berperkara dengan dia. As you today, as you come to my presence, Hari waktu kau datang ke hadirat, as you surrender yourself, waktu kau serahkan hidup, that's something God want to do in your life. ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan di hidupmu. Tomorrow you want is going to die, yeah, he's going to die. Besok dia akan mati, ya. That's not going to change. Itu nggak akan berubah. But Tapi he can go to heaven. kita bisa dia But he missed that opportunity. tapi dia lewatkan It means something God want to do in his dia spirit. lewatkan hal yang Tuhan mau lakukan di Even rohmu. in this morning, Bahkan di pagi ini God give us opportunity. Tuhan berikan kesempatan. How many of us we are really we understand, we are really make use that opportunity. Berapa banyak dari kita yang benar-benar bisa gunakan kesempatan. That's why Bible saying Oleh here. karena itu Alkitab berkata, See, Bible said that lovers is go to the house, is knock the door. Bible says. dikatakan kekasih itu mengetuk pintu. Amen. Hallelujah. But what the lover saying? Nah, apa yang dikatakan Oh, kekasih? I already take my bath. I already in the bed. Oh, aku sudah melepaskan jubahku, aku sudah di kasurku. Oh, I don't want to dirty my leg. Aku tidak mau lagi mengotori kakiku. I don't want to come out from the bed anymore. Aku tidak mau lagi keluar dari kasur dari Because tempat I itu. already finished my things. I already in the bed. Karena aku sudah menyelesaikan tugasku, aku sudah di kasur. So it means the lover is not ready to open a door. Artinya kekasih itu belum siap untuk membuka pintu. Is the lovers is in outside. It's knock the door. Kekasih itu ada di luar dan mengetuk pintu. Amen. But it's not ready to open. Tapi dia belum siap untuk membuka. It's not ready to open. Dia belum siap untuk membuka. My dear brothers and sisters, Bapak Ibu, one time suatu kali that Queen Elizabeth, Ratu Elizabeth, he want to just walk around, dia ingin berjalan-jalan waktu itu. just like makan angin ya, Cari angin. jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Amen. So suddenly it's going to be raining. Tiba-tiba mau hujan.
And she walked alone. Dia jalan sendiri She waktu itu. don't want any guard or anybody there. Dia enggak mau ada penjaga, dia enggak He mau. just walk around. Dia cuma jalan-jalan. So when he look at it, it's going to raining. Waktu Ratu Elizabeth lihat mau hujan, Then he wanted to hide it. kemudian dia mau berteduh, So he saw this house there. dia lihat sebuah rumah. He go and knock the house. Dia ketuk rumah itu. Knock the door. Dia ketuk pintunya. But the people inside the house, Tapi orang-orang di dalam rumah, they don't want to open the door. mereka gak mau buka pintu. Maybe they thought, Mungkin mereka pikir, oh, everybody, sometimes the people knock the door, they want to selling something. kadang-kadang mereka ngetok-ketok pintu, biasanya sales mau No, jualan. I don't want to open. Aku gak mau buka lah. But she don't know in the person knock the door is a Queen Elizabeth. Tapi orang di dalam rumah nggak tahu yang ketuk pintu itu Ratu She Elizabeth. knocked the door and knocked the door and knocked the door. Ratu terus ketuk. But they never open the door anymore. Tapi mereka nggak pernah bukakan pintu. Suddenly, Tiba-tiba they can hear mereka dengar the siren of the policeman, suara sirine mobil polisi. and they also can hear the horse. Mereka bisa dengar suara kuda. It's all in front of their house. Semuanya kok di depan rumah. Then they, in the people in the house, Di mereka yang di what's dalam- happening? Mereka bingung loh. Kenapa ini? Why the police car in front of me? Kenapa kok banyak polisi di depan rumah? Why the horse in front of my house? Kenapa banyak kuda di depan rumah? They slowly open a window. Mereka intip dari They jendela. want to see what's happening. Mereka mau lihat apa yang terjadi. When they saw, Waktu mereka lihat, there's a time the Queen Elizabeth, waktu itu Ratu Elizabeth, she just go into the car. mereka masuk ke mobil. Ratu Elizabeth masuk ke mobil. The people inside the house, Orang-orang yang di dalam rumah, they regret. mereka itu kecewa. They regret. Mereka sangat menangis. They said, "Wah, just now knock the door is a Queen Elizabeth. Barusan yang ketuk pintuku itu Ratu Elizabeth. Oh, I missed that opportunity. Aku kelewatan kesempatan. If I open a door, Coba kalau ku that she can come inside my house. Ratu Elizabeth bisa masuk She ke, can see the condition of my life. dia bisa lihat kondisi rumah. She can condition my house. Dia bisa lihat kondisi She rumah. will understand my situation. Dia tahu situasiku. Oh, I will get favor from her. Aduh, tapi aku yang menahan. If she come inside my house, Coba kalau dia masuk rumah. the situation can be changed. Mereka bisa melihat perubahan. Oh, I missed that opportunity. Aku yang melewatkan kesempatan. She regret. Dia menangis. She cannot call Queen Elizabeth anymore Dia menyesal, tidak bisa lagi panggil. because she just getting inside the car. Karena Ratu Elizabeth sudah terlanjur masuk mobil. Just getting. Sudah barusan masuk. She so regret. Dia sangat menyesal. She said, I missed that Dia opportunity. bilang, aku kelewatan My kesempatan. dear brother and sister, Bapak Ibu, many times God also knock the door. seringkali Tuhan juga ketuk pintu. Many times God speak to us. Seringkali Tuhan berbicara buat. Many times God say, yeah, you search me. Seringkali Tuhan bilang, engkau cari aku, You search me, you will find the great thing. maka engkau akan menemukan hal yang Don't discourage. jangan patah semangat. Raise up. Raise up in spirit. Bangkit di dalam roh. Stand with authority and power. Mari berkuatlah. I will do everything. Aku mampu lakukan But semua. my dear brother and sister, Tapi Bapak Ibu, because the situation, karena situasi, we are discouraged. kita yang patah We semangat. never give that opportunity. Kita yang tidak pernah ambil kesempatan itu. There's a lady in my place. Kemarin di tempat saya, Yeah, there's a lady. ada seorang ibu. She many years Christian. Dia sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Many years Christian. Bertahun-tahun jadi orang Kristen. But every time as we speak to her, Tapi setiap kali kita berbicara she kepadanya, always speak negative. dia selalu ucapkan yang negatif. If any small problem, Kalau ada masalah kecil aja, and she will speak negative. dia selalu ngomong ucapan She negatif. always say, why God do this and that lah. Dia selalu bilang, kenapa Tuhan kok gini? Tuhan kok Sometimes gitu. she purposely talk bad, negative. Seringkali bahkan dia sengaja ngomong secara negatif. Every time we are correct her and correct her. Setiap kali kita terus koreksi, kita She kasih never masukan. listen. Dia tidak pernah mau dengar. When the children problem, Waktu ada masalah she speak anak-anaknya, negative. dia ngomong negatif. When the husband problem, Waktu ada masalah sama she speak suami, negative. dia omongnya yang There's negatif. something happen in a working area, Ada yang terjadi di and she pekerjaannya, got negative. dia selalu ngomong negatif. Sometimes she say, that's why I don't want to come to church. Seringkali dia bilang, "Oh, karena itu aku nggak mau See, ke God gereja. never do anything. Nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Ya Allah, apa-apa." God only saying many negative things. Dia cuma selalu katakannya negatif. We correct and correct. Kita koreksi terus. Finally we leave it lah. Sampai akhirnya kita biarkan wes. If she talk negative, Kalau dia ngomong yang negatif, we don't want to say anything. kita nggak mau balas apa-apa. I go back. Saya kembali. But now Tapi sekarang, she got in a problem. dia dalam masalah. She got cancer. Dia punya kanker. She crying right now.
Dia nangis sekarang. And now she speak positive. Baru sekarang dia ngomong yang positif. One time I talk to her. Suatu kali saya ngomong ke dia. I say, Saya bilang, you know, Bu, now when you got sick, sekarang waktu sakit kan, yeah, you talk positive. baru ngomong yang positif. But when you're good condition, Tapi waktu kondisimu baik, every time you speak negative and negative and negative. selalu kau ucapkan yang negatif, yang jelek. Every time you speak negative, Dan tiap kali kau ucapkan yang negatif, the negative take root in your life. hal yang buruk itu yang berakar It's gitu. root in your life. Itu yang berakar. Now the negative Dan sekarang yang buruk itu, start to fruitful. itu mulai jadi buah. Start to fruitful. Jadi mulai buah. It means Artinya, even though you prayed, even though now you confess positive, walaupun kau sudah berdoa, kau ucapkan yang baik, it's too late. tapi sudah terlambat. It's too late. Sudah terlambat. Why? Kenapa? Because your negative is a rooted. Karena yang jelek, yang buruk sudah berakar. It's rooted. Sudah terlanjur berakar. You missed that opportunity. Engkau yang kelewatan I kesempatan. told her. Saya sampaikan itu. Then I prayed for her. Lalu saya doakan. I said, Saya bilang, don't worry. jangan khawatir. God still can change. Tuhan masih mampu bahkan. Believe. Percaya. Believe. Percaya aja. Amen. Amin. Yes, my dear brother and sister. Bapak Ibu, God give us opportunity. Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan. Make use that opportunity. Mari kita gunakan itu dengan That baik. become blessing. Agar itu menjadi berkat. Today you cannot see, Hari ini mungkin kita belum bisa but lihat. one day Tapi suatu hari you can nanti see the blessing. kita bisa lihat berkat itu. Amen. Amin. That's why Bible says. Itu yang Alkitab katakan. Even that boyfriend who knocked the door, Bahkan seperti kekasih laki itu yang mengetuk she pintu. never ready to open the door anymore. Kekasih itu belum siap untuk membuka She pintunya. don't want to open that. Dia tidak mau membuka pintu. My dear brother and sister, Bapak Ibu, even Hebrew chapter 12. bahkan di kitab Ibrani 12. Hebrew chapter 12. Ibrani 12 Verse 15 to 17 says. ayat 15 sampai 17 berkata. 16 to 17. Oh sorry, 16 ayat Yeah, 16, 17. 16 dan 17. Hebrew chapter 12. Ibrani verse 12, 16 to 17. 16 dan Oke. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Even though Esau get opportunity, Walaupun Esau mendapat kesempatan itu, he can make a decisions right now, dia bisa ambil keputusan, but he misuse that. tapi dia melewatkan He never kesempatan make itu. use that opportunity. Dia tidak pernah gunakan kesempatan itu. He just sold out the first bread. Dia cuma biarkan itu. In sold out for the food. Dia jual hak kesulungannya untuk Sold out makanan. of the bowl of food. Dijual demi So after that even he repent. waktu dia bertobat, Even he cry out. bahkan dia menangis. But he missed that opportunity. Tapi sudah terlanjur kelewatan. He missed that opportunity because of the food, my dear brothers and sisters. Dia melewatkan kesempatan itu karena semangkok makanan itu. Amen. Miss for it. Dia melewatkan kesempatan. Hallelujah. Haleluya. There's a family in my place. Ada sebuah keluarga di gereja This saya. happened in many years. Ini terjadi udah bertahun-tahun. After some time they already go to another church. Akhirnya sudah pindah ke gereja lain. The time I was in Indonesia. Waktu itu saya di Indonesia juga. So Sunday after service, that evening I call my wife. Hari Minggu setelah kebaktian saya telepon istri saya, I Mal. check how many of them come to church. Saya ngecek mereka gimana mereka datang ke And gereja she enggak. said, Dan dia bilang, particularly this family never come to church. keluarga ini khusus enggak pernah datang ke I gereja. say why? Saya bilang kenapa? The husband came and told me Karena suaminya datang dan bilang, the family want to shift to another church. keluarga ini mau pindah gereja. I say why? Saya bilang, loh kenapa? They say, Mereka bilang, we go to that church kita pergi ke gereja itu because after the service karena setelah kebaktian they provide food. mereka sediakan makanan. But Pastor Danny Raj, Tapi gerejanya Pastor Daniel after Raj, service, setelah he kebaktian never give food. enggak pernah dikasih makan. They let them go. Jadi ya udah pindah, But on that church, pindah ke gereja itu that give food. yang kasih makanan. So that's why Jadi itulah the kenapa whole family seluruh I keluarganya shifted to that church. pindah ke gereja itu. And my wife told, Lalu istri saya bilang, when you come back, waktu kau you can kembali, visit them.
Seperti ajari mereka, ayo. No, my wife told me, istri saya bilang, nanti kamu sudah balik dari Indonesia, kamu pergi temu mereka, bicara dengan mereka. Ketemu dan berbicara. Saya bilang, saya nggak mau. Kenapa saya mau temu orang ini? Amin. Mereka pindah karena gara-gara makanan. Amin. Gara-gara makanan. Saya bilang, saya nggak mau jemaat itu dong. Saya nggak mau buang waktu dengan keluarga itu. Saya nggak mau. Saya bilang lebih bagus ya mereka sudah pindah, ya tetap mereka di sana. Karena mereka sana kasih makanan. Ya sudah. So mereka pindah gereja untuk makanannya. Amin. Sekian tahun yang bapak itu sudah masuk rumah sakit. Dia sakit dia. Masuk rumah sakit. Dia bilang dia mau temu saya. Pertama saya nggak mau pergi. Habis saya bilang oke lah saya pergi. Saya pergi, saya temu dia. Dia bilang, Pastor, sorry Pastor, apa yang saya lakukan. Saya bilang, gak apa-apa. Udah selesai. Saya doa. Habis 2-3 hari dia meninggal. Amin. Bagus dia regret ya. Menyesal. This family shifted church because of the food. Keluarga ini pindah gereja cuma karena makanan. Not because of that message or not because of something. Bukan karena khotbah, bukan karena yang lain. Amin. Haleluya. Check ourselves. Mari kita cek di hidup kita. Are you stand strong? Apakah kita berdiri dengan kuat? Are you looking for something benefit you run here and there? Atau kita malah cara keuntungan dari sana sini? Or are you here only for blessing? Check yourself. Atau kita hadir cuma karena berkat? Cek hidup kita. Amin. Jangan cari Tuhan untuk cuma berkat saja. Amin. Salah. Ya. Amin. Berkat bisa datang besok balik. Amin. Amin. Haleluya. But as you seek with him, as you stand with him, sewaktu kita berdiri bersama dia, we have to be in the presence of God. Kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. As you connect with him, dan sewaktu kita terhubung dengan Tuhan, blessing will flow. Berkat itu yang mengalir. Amin. You no need to seek for it. Kita tidak perlu cari lagi. Amin. No need to seek for the blessing. Tidak perlu cari berkat. Seek God. Cari Tuhan. And He will bless you abundantly. Dan Dia akan berkati dengan melimpah. But Esau, he missed that opportunity. Dia lewatkan kesempatan itu. Amin. He missed the opportunity. Dia lewatkan. I give you another example. Saya berikan satu contoh lagi. Judas. You know Judas? Bapak Ibu tahu Yudas? Anybody name Judas here? Ada yang namanya Yudas? Ada? Enggak kan? Nggak mau kan? Ada nggak yang mau kasih nama anakmu nama Judas? Nggak mau. Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak mau? Apa? Jual Tuhan kan? Peter, ada Peter? Kalau Petrus? Kalau kita kasih nama Peter kan? Ya, kalau Petrus masih banyak. Peter also deny Jesus, what? Petrus juga menyangkal Yesus loh. Amin. Tapi kita mau. Amin. Iya. My dear brothers and sisters, Bapak Ibu, Judas is a disciple of Jesus. Yudas itu seorang murid loh dari Tuhan Yesus. He called by God, chosen by God. Dia dipanggil dan dipilih juga. He's a prophet. Dia juga seorang nabi. He's a disciple. Dia seorang murid. When he pray for the people get healed. Waktu dia berdoa, orang-orang juga disembuhkan. Even Judas also one of the disciple. Yudas salah satu dari ke-12. He follow Jesus wherever he go. Dia mengikuti Yesus kemana Yesus. The same anointing heavy like the same anointing of the disciples. Urapan yang sama ada dia bersama juga dengan urapan para murid. His ministry also breakthrough. Pelayanannya juga mengalami terobosan. When Jesus sent 2 by 2 the village. Waktu Yesus berkata pergi berdua-dua ke gereja. Even Judas also went to the village. Yudas juga pergi ke perkampungan. And pray for the people. Dan berdoa buat orang-orang. Amin. Pray for the people. Dia berdoa buat and orang-orang. He can perform miracles. Dan dia juga melakukan mujizat. God can use Judas for perform miracles. Di sini dikatakan bahwa Tuhan juga bisa pakai Yudas seperti yang lain. Judas also one of the disciples. Karena Yudas salah satu dari ke-12 murid. Why we don't want to use the Judas name? Tapi kenapa kita kok nggak mau pakai nama Yudas? Seperti ibu bilang, jual nama. Seperti ibu bilang. Jual Tuhan Yesus. Menjual Tuhan Yesus. Amin. That's why we don't want be the name Judas. Oleh karena itu kita nggak mau pakai nama Yudas. But there's many goodness in Judas. Tapi sebenarnya ada juga banyak yang baik dari Judas. Is very smart. Yudas itu orang yang sangat pintar. He's very smart. Dia orang yang pintar. Why he can sell Jesus for 30 perak? Kenapa Yesus ditukar dengan 30 perak? Because he understand. Karena dia mengerti. Amin. Yang mereka nggak bisa tangkap Tuhan Yesus. Mereka nggak bisa menangkap Tuhan. Amin. Ya, he can avoid. Yesus bisa kayak menyingkir, bisa. So dia deal with them.
Jadi bersekongkol akhirnya. Ya, saya kasih tahu siapa Yesus. You kasih saya 30 perak. Amin. Haleluya. Ya, kalau you mau tangkap, kalau you nggak bisa tangkap, saya nggak tanggung jawab dong. Amin. He's a man. Dia orang yang pintar, cerdik. Business mind. Orang yang punya pikiran bisnis. Amin. Business mind. Pikiran bisnis. He thought, Dia pikir if the people want to catch him, he will go avoid. kalau orang mau tangkap Yesus, Yesus bisa hindari. But he never understand. Tapi dia tidak pernah mengerti. Now that time comes. Waktunya telah tiba. He never understand that. Dia tidak bisa mengerti. But his disciple, Dia para murid loh. many times he did the best. Banyak kali dia lakukan yang But terbaik. he never understand. Tapi dia tidak pernah benar-benar That's mengerti. why he lost that ministry. Oleh karena dia kehilangan. He lost that anointing. Dia kehilangan urapan. Finally, he commits suicide. Akhirnya dia bunuh diri. My dear brothers and sisters, Bapak Ibu, God give him opportunity. Tuhan berikan kesempatan. He can be a smart. Dia bisa menjadi He seseorang. can be business mind. Dia punya pikiran bisnis. But he still is like a business mind or like a old thoughts. Tapi pikirannya masih pikiran yang lama, pikiran bisnis. He follow Jesus, Dia mengikut Yesus look like business minded. dengan pola pikir bisnis. Amen. Why I'm saying that? Kenapa saya katakan ini? Because Judas a treasurer. Karena Yudas ini seorang orang yang memegang kas. Treasurer. Orang yang memegang kas. He hold money. Dia pegang duitnya. So he's always he think how to multiply. Jadi sepikirannya selalu gimana cara uang ini bisa lebih banyak. Maybe he do that in that manner. Mungkin dia lakukan seperti itu. But he lost. Tapi dia kehilangan. He never understand. Dia tidak pernah mengerti. Amen. This is God's will. Ini kehendak Tuhan. My dear brother and sister, Bapak Ibu, God give him opportunity. Tuhan sudah berikan kesempatan. He give him opportunity. Tuhan berikan But kesempatan. he never repent. Tapi dia tidak pernah bertobat. That's why he lost everything. Oleh karena itu dia kehilangan semuanya. Even in this morning we are gathered. Bahkan pagi ini kita berkumpul. Check yourself. Cek hidup. God give us many opportunities. Tuhan berikan kesempatan demi Amen. kesempatan. Are you make use that opportunity? Apakah kita sudah gunakan dengan Or you just go on with your own mind or on decide? atau kita mengambil keputusan dengan pikiran You ignore that kita opportunity. malah biarkan kesempatan itu, Or you always said, oh tomorrow still I can do that. atau malah kita bilang besok aja nggak apa-apa, No, masih bisa. today. Hari ini Bapak Ibu, Today, hari ini make use this opportunity. gunakan kesempatan itu dengan. I give you another example. Saya berikan sebuah contoh lain. Look at Peter. Kita lihat Petrus. Peter is a discouraged. Petrus ini orang yang sudah patah Bible semangat saying is juga. washing a net. Kata Washing a net. dia mencuci jalannya. Amen. God speak to him. Tuhan sudah berbicara. Jesus speak to him. Yesus berbicara He kepada said, Peter, dia bilang, Petrus, throw your net deeper. lemparkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. What Peter saying? Lalu apa yang Petrus jawab? He said, Lord, Dia bilang, Tuhan, the whole night I try my level best. semalam-malaman aku sudah mencoba. That in Luke chapter 5 you can read that. Di Lukas 5 kita bisa baca. Yeah, Peter said, Lord, the whole night I try my level best. Semalam-malaman aku sudah mencoba Tuhan. But I never receive anything. Dan aku tidak menangkap apapun. But what you say, Tapi karena engkau berkata, because you say, karena engkau yang now I'm ucapkan, ready to go. aku akan lakukan. My dear brothers and sisters, Bapak Ibu, the situation are in negative. situasi yang negatif, In the negative, when God speak to him, di tengah situasi negatif ketika Tuhan berbicara kepadanya, see, he can make a decision. dia bisa ambil keputusan. The decision is yours. Keputusan itu milik kita. Amen. Because you are in that present situation. Karena kita yang ada di saat itu. Peter say, yes, Lord. Petrus bilang, ya The whole Tuhan. night I try my level best. Semalam-malaman aku mencari. I couldn't receive anything. Aku tidak menangkap apapun. I don't think so. Now got fish. Aku juga nggak tahu sekarang dapat apa enggak. I don't think so. Aku juga nggak berpikir. Maybe tonight. Mungkin malam nanti Yeah, lah. you can give excuse. Dia bisa ambil alasan. But Peter never give excuse. Tapi Petrus nggak kasih alasan. Know what he's saying? Apa yang Petrus ucap? Whole night I try my level best. Semalam-malaman aku sudah I menebakkan never jalan. receive anything. Aku tidak menangkap apapun. Because you say, Tapi karena engkau yang I'm berbicara, ready to throw the net. aku siap lemparkan My jalan. dear brother and sister, Bapak Ibu, even though he's tired, walaupun capek, even though discouraged, walaupun patah semangat, even though the situation never produced the good things, walaupun situasinya nggak menghasilkan yang baik, but he don't want to miss that opportunity. tapi dia nggak mau lewatkan kesempatan itu. Because the person who say to you is Jesus, Karena pribadi yang berkata-kata itu the Yesus. person who speak to you is a creator, Pribadi yang berkata-kata kepada kita itulah the person who pencipta. speak to you can change entire situation. Dia yang berbicara kepada kita mampu ubahkan The person who situasi. speak to you Pribadi itu, is a blessing God. dia Tuhan yang memberkati. Because of that, Karena itu, Peter say,
Petrus berkata, God use this opportunity. aku gunakan kesempatan I ini. don't want to miss the opportunity. Aku tidak mau lewatkan kesempatan ini. And he threw the net Dia lemparkan jalan according what Jesus saying. sesuai dengan yang Yesus My ucapkan. dear brother and sister, Bapak Ibu, in that situation we can see that di situasi itu kita bisa lihat Peter Petrus closed his mindset. menutup pola pikirnya. Amen. Hallelujah. He just closed his spiritual eyes. Physical eyes. Dia tutup mata He jasmaninya. just opened his spiritual eyes. Dia buka mata rohnya. Because he said. Karena Tuhan sudah berkata. Because he said. Karena Tuhan yang ucapkan. Ready to take a step. Aku siap melangkah. He take a step. Dia melangkah. That's why breakthrough. Dan itu terobosan. He make use that opportunity. Dia gunakan kesempatan itu. My dear brother and sister. Bapak Ibu. What's happening in your life? Apa yang terjadi di hidup Are you kita? make use that opportunity? Apakah kita sudah gunakan If you kesempatan? go to Revelation 3:20 say. Kita buka di kitab Wahyu 3 ayat 20. Revelation 3:20. Wahyu 3 ayat 20. Bisa dimunculkan? Ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Amin. Haleluya. It means Bible saying Artinya kita he berkata, knock the door. dia mengetuk pintu. This chapter talk about this was a talk to the ecclesia churches. Ayat ini berbicara tentang jemaat di He say, eklesia. I knock the door. Aku mengetuk pintu. If you open, Kalau kau buka, if you allow me, kalau kau izinkan, yes, I can do mighty things in aku your life. mampu lakukan hal yang ajaib. I want to change the whole system. Aku mau ubahkan I semuanya. want to change the whole condition. Aku mau ubahkan kondisi. I want to change the whole family. Aku mau ubahkan satu I keluarga. can change everything. Aku mampu ubahkan But semuanya. are you allow me to take control in Tapi your life? apakah kau izinkan aku yang mengambil kendali? Amen. Amin. Many times we say, Seringkali kita bilang, Jesus the head of the family. Tuhan adalah kepala dari keluarga. He's the advisor in the family. Dia adalah penasihat keluarga. Iya, dia penasihat keluarga. Tapi ada nggak kita cari nasihat dia? Amin. Ada nggak? Setiap kali kita cari nasihat orang lain, kita cari orang lain, kita bilang he is the head of the family. Kita bilang dia kepala keluarga. Dia kepala keluarga. Amin. Tapi seringkali kita yang jadi kepala. Kita bilang Tuhan Yesus ini permintaan aku Tuhan Yesus. Saya doa ini semua kamu kerjakan. Tuhan Yesus jadi budak di keluarga. Amin. Sering kita bisa lihat di waktu di parkir. Walaupun parkir sudah penuh ya, kita bilang, oh pasti Tuhan Yesus sudah siapin parkir untuk aku. Amin. Harusnya dia masuk gereja, dia nggak ke gereja, dia mau ke mall, tapi dia bilang Tuhan Yesus siapin satu parkir. Amin. Sudah ada mereka bilang, wah puji Tuhan, Tuhan sudah kasih satu parkir. Yuk kemana? Ke mall. Kenapa nggak ke gereja? Oh enggak. So Tuhan Yesus jadi tukang parkir loh. Amin. Iya. Amin, Tuhan Yesus jadi budak. Tapi kita bilang dia Tuhan adalah kepala keluarga. Amin. But kita yang instruksi pada dia, kamu lakukan gini. Ada yang teman saya yang baru retire. Teman saya baru pensiun, Bapak Ya. Ibu. So his wife is working. Istrinya bekerja. One day he called me. Suatu hari dia telepon saya. He said, Pastor, Dia bilang, Pastor, wah better I go work lah. oh, lebih baik aku kerja lagi. I regret why I'm retired. Kenapa aku harus pensiun? I say, why brother? Saya bilang, loh kenapa? Because morning my wife go to work Karena waktu istri saya kerja, and she told me, dia bilang, so you do this all you do, huh? engkau lakukan ini. Because you already retired what? Karena kau sudah pensiun You are in kan? the house what? Jadi kau ini You do istrinya sekarang. all this. Engkau yang lakukan ini. Amen. Iya, that's the manner. Dan itulah yang terjadi. Kita bilang Tuhan Yesus ada kepala keluarga, tapi kita yang kasih tahu, oh Tuhan Yesus, saya doa begini, wah ini harus begini, gini. Tuhan Yesus tolong kerjakan, tolong lakukan. Kita enggak is the head of the family. Kepala keluarga. We never get his advice. Kita nggak mau ngambil nasihat Tuhan. Amen. That's why miss opportunity. Karena itu kita kelewatan. The Bible say, he knocked the door.
Alkitab berkata dia ketuk pintu. My dear brother and sister, Bapak, Ibu. as you open a door, you like to stay together. Waktu kita buka pintu, dia ingin untuk bersama. Stay together. Bersama. You don't want to be as a satpam in your house. Dia tidak mau cuma jadi satpam. I mean, you don't want to be like a supplier in your house. Dia cuma tidak mau cuma jadi penjaga di rumah. You don't want to be like a waiter in your Dia nggak house. mau jadi pelayan di rumah. No. Bukan. I mean, you want to be as a leader. Dia mau menjadi seorang You want to pemimpin. be an advisor. Dia menjadi You want to be a counselor. menjadi You want to be a blessing God. Dia ingin Tuhan yang As memberkati. you believe, Dan kita harus percaya. that will happen in your life. Itu yang terjadi di hidup So kita. don't miss this opportunity. Jadi jangan lewatkan I'm kesempatan. going to pray for you right now. Saya akan berdoa buat setiap Please, Bapak Ibu. everybody stand up in the Mari person. kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Maybe I can finish very fast. Mungkin saya bisa khotbah dengan cepat. But as you go back, as you meditate that word, Tapi waktu kita kembali, waktu kita renungkan just check lagi, yourself. cek hidup kita. Is it God give you many opportunity? Tuhan sudah berikan kesempatan demi Are you make use this opportunity? dan apakah kita gunakan itu dengan Check yourself. cek hidup kita. My dear brother and sister, Bapak Ibu, I'm going to hand over to them. saya akan selesaikan berikan kepada mereka. After this, everything over, Setelah kebaktian selesai, then I'm going to pray for the people who you want. baru nanti yang mau minta doa bisa didoakan. Amen. Just close your eyes a moment. Sekarang mari kita tutup mata kita. Thank you, Jesus. Tuhan terima kasih. Lord, I surrender them in your hand. Dan aku serahkan umatmu di dalam You have a tangan. purpose in their Kau life. punya tujuan di setiap hidup You have a mereka. purpose. Kau punya tujuan Tuhan. Therefore, you are bring them together in this morning. Dan karena kau sudah kumpulkan setiap dari kami, Give them opportunity kau berikan kesempatan demi as you kesempatan. give the Judas, Dan seperti yang kau berikan juga As kepada give Yudas, Isaiah. seperti Isaiah, Esau, Esau, as give to Peter. sama seperti kesempatan untuk Petrus. Lord, Tuhan, even though you give opportunity for 3 of them, walaupun kau berikan kepada 3 dari mereka, but one of them is make use that opportunity. hanya satu yang gunakan kesempatan Then Tuhan. 2, Tapi kedua yang they lain, lost that opportunity. mereka melewatkan But kesempatan I itu. believe Tapi Tuhan, the hambamu people percaya, gathered right now, umatmu yang terkumpul pagi ini, these are the people who make use that opportunity. mereka lah yang akan gunakan kesempatan itu Name dengan of baik. Jesus. Di dalam I nama pray Yesus. your mighty hand upon them. Hambamu berdoa untuk tanganmu yang Bless dahsyat, them and guide the name of yang Jesus. memberkati mereka dan In our release that dan anointing. hambamu lepaskan urapan In itu. Jesus' name Di I pray. dalam nama Yesus hambamu. Amen. Amin. 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 Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Di dalam pujian dan penyembahan, Tuhan kami percaya Engkau katakan Engkau tidak pernah terlambat dan Engkau tidak pernah terlalu cepat. Kami percaya Tuhan, apapun yang saat ini kami hadapi, Engkau berikan kepada kami hati untuk mempunyai hati yang bijaksana, untuk mengelola dan untuk melakukan segala-galanya dalam semua berkat yang Engkau berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, saat-saat ini kami memasuki yang dinamakan masa-masa berkat-Mu Kau curahkan. Buat kami percaya Tuhan, bahwa inilah waktunya kami dapat mempergunakan segala sesuatu dengan bijaksana. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap terus berdoa dalam masa-masa yang seperti ini. Kami tetap percaya kepadamu bahwa Engkau pasti memberikan perkara-perkara yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Engkau akan terus membukakan jalan-jalan yang sebenarnya kami belum tahu jalan itu. Tetapi kami percaya bahwa Engkau akan bukakan jalan dan bukakan jalan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini tetap kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa saat ini, Engkau sendiri yang akan menentukan seorang pemimpin yang berkenan di hati-Mu untuk memimpin dan meneruskan semua program yang sudah dicanangkan, terutama di dalam semua rencana-rencana besar Tuhan yang saat ini sedang dijalankan
oleh pemerintahan kami. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini. Kami juga menyerahkan akan keadaan cuaca saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena beberapa daerah sudah Engkau curahkan hujan itu. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, bahwa seluruh alam semesta Engkaulah yang mengendalikan. Berikan hujan buat kota kami Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau berikan hujan untuk kota kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk bencana-bencana alam yang seringkali terjadi. Baik gempa bumi, baik kemarau yang terlalu panjang ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkaulah yang akan mengendalikan di dalam segala perkara. Karena semua ada di dalam kendali dan kekuasaan daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu dan anugerah-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat lawatan Tuhan. Biarlah lawatan boleh terjadi Tuhan. Boleh terjadi di Indonesia dan di 5 benua. Saat ini juga kami sedang berdoa Tuhan, apa yang terjadi antara Israel dan Palestina. Bapa, kami persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang punya reka-reka di dalam segala perkara. Engkau sanggup melakukan yang terbaik buat kedua negara ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Saat ini juga ya Bapa, kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru yang daripada-Mu. Berikan kepada kami daya tahan tubuh Tuhan, supaya kami mendapatkan kekuatan setiap hari. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang kami lakukan setiap hari ini Tuhan, kami boleh merasakan bahwa pengurapan membuat penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh merasakan penyertaan-Mu Tuhan buat mata kami, buat telinga kami Tuhan, buat bibir, mulut kami dan hati kami Bapa. Biarlah hati kami tetap ada di dalam pengcoveran daripada-Mu dan tetap melekat kepada-Mu. Semua ketegar tengkukan kami Engkau yang patahkan Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan tangan kami Tuhan, dan kami mau menyerahkan kaki kami. Karena perjalanan kami hari ini adalah menyelesaikan semua tugas kami hari ini Tuhan. Kami akan melakukan semua pekerjaan kami dengan tangan kami. Kami akan berjalan menuju kepada segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami dengan kaki kami. Oleh karena itu pimpin kami Tuhan, sehingga sampai semua berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini kami terima dengan utuh. Kami dapat menikmati semua berkat-Mu, dan kami percaya Engkau datang untuk memberikan kepada kami kelimpahan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.